Poin F-nya tentang adab-adab sholat malam. Nah ini yang perlu dijaga juga teman-teman sekalian. Yang pertama adalah niat untuk melakukan sholat malam ketika hendak tidur. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Jadi kalau kita niat mau tidur di malam hari, mau niat tahajud, walaupun kita kebablasan tidur dapat pahala tahajudnya. Dan kalau dia bangun lalu dia kerjakan bisa menjadi 10 kali lipat atau bahkan 700 kali lipat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih. Kata beliau, niat untuk melakukan sholat malam ketika hendak tidur. Hendaklah, kata beliau, seorang muslim berniat dengan tidurnya sebagai perbuatan takwa dan ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga ia mendapatkan pahala dari tidurnya. Hal itu berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu shadaqatun 'alaihi." Tidaklah seseorang berniat dan sudah biasa melakukan sholat malam, lalu ia tertidur, tidak bangun satu malam, melainkan Allah SWT mencatat baginya pahala sholat malam dan tidurnya menjadi sedekah atasnya. Hadis ini riwayat An-Nasai. Juga diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, beliau mengatakan barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk bangun sholat malam, lalu kedua matanya mengalahkannya, maksudnya dia tertidur, tidak bangun, hingga subuh, maka dicatatlah apa yang telah ia niatkan dan tidurnya menjadi sedekah baginya dari Robnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai. Itu adab yang pertama ya. Jadi niatkan pada saat mau tidur malam supaya tidur kita jadi ibadah juga. Dan insya Allah Allah juga mudahkan kita bangun sholat malam. Diniatkan tidur untuk sholat malam. Maksudnya kita niat nanti saya kuatkan diri supaya nanti sholat malam saya bisa saya kerjakan. Yang kedua, mengusap wajah ketika bangun tidur, berzikir kepada Allah SWT dan menggosok gigi dengan siwak seraya mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia dan tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulku, miliknya lah semua kerajaan. Walahul hamdu, dan miliknya segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia mampu mengerjakan apa yang Dia inginkan. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Jadi penggabungan antara tiga zikir ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini umumnya orang Islam hafal. Ditambah dengan zikir kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Tambah zikir ketiga, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini zikir tiga sudah kita tahu semuanya umumnya. Kemudian ditambah tinggal tambah doa sedikit, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Berdasarkan hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di malam hari lalu yang mengucapkan tadi zikir itu ya, maka kalau dia berdoa akan diterima doanya, dan kalau dia berdoa maka akan dikabulkan doanya. Dan dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bangun lalu mengusap bekas tidur dari wajahnya dengan tangannya, kemudian membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi SAW ketika bangun di malam hari beliau menggosok kedua bibirnya dengan siwak, maksudnya membersihkan giginya. Ya. Ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Ya, riwayat Bukhari Muslim ya. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam membaca zikir-zikir yang lain yang biasa dibaca ketika bangun tidur. Kemudian beliau berwudu sebagaimana yang Allah SWT perintahkan. Ini diriwayatkan atau disebutkan oleh Syekh Qahtan sendiri juga dalam buku beliau yang lain, Hisnul Muslim. Yang ketiga adabnya adalah memulai sholat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Maksudnya dari misalnya Anda pilih 8 rakaat, 2 rakaat pertama itu lebih ringan dari rakaat-rakaat yang setelahnya. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha
Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau bangun untuk sholat malam, maka beliau membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Diriwayatkan oleh Muslim. Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza qama ahadukum min al-laili falyaftatih salatahu bi raka'ataini khafifatain." Jika salah seorang dari kalian akan melakukan sholat malam, maka hendaklah ia membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ini diriwayatkan juga Muslim. Yang keempat, adabnya disunnahkan tahajud di rumahnya karena Nabi SAW melakukan di rumah beliau. Hal ini berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Fa'alaikum bis-salati fi buyutikum, fa inna khaira salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah." Salatlah di rumah-rumah kalian kecuali atau karena paling baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kalau salat fardu lebih baik ke masjid. Because salat sunnah termasuk tahajud dikerjakan di rumah. Yang kelima, mendawamkan salat malam dan tidak menghentikannya, maksudnya merutinkannya. Terus saja dia kerjakan, gitu kan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Khudu minal a'mali ma tutiquna, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu." Wa kana yaqul ahabbul amal ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Kerjakanlah amal-amal yang mampu kalian kerjakan karena Allah SWT tidak bosan sehingga kalian bosan. Dan beliau pun SAW mengatakan amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang didawamkan, yang rutin dijaga oleh pelakunya sekalipun amal itu sedikit. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Juga hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya sahabat, ia berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, "Wahai Abdullah, jangan engkau seperti fulan. Dulu ia sholat malam lalu ia meninggalkannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jangan bilang dulu saya masih gadis, dulu saya masih bujang, dulu saya waktu belum kerja, dulu waktu saya belum tua, saya selalu sholat malam. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Setiap hari ada buku amal kita. Juga perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW apabila beliau menyukai satu sholat, maka beliau akan mendawamkannya, maksudnya merutinkannya. Dan apabila beliau tertidur atau sakit, sehingga meninggalkan sholat malam, maka beliau sholat di siang hari 12 rakaat. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi kalau ada orang rutin kerjakan sholat malam, kemudian tiba-tiba dia kebablasan, tidur, kemudian dia bangunnya misalnya pas adzan subuh, dia sholat subuh. Sebelum sholat duha, atau di waktu duha, dia mengerjakan 12 rakaat. Ya, sebagai pengganti sholat malamnya tadi. Juga hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an hizbihi au an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Barang siapa yang tertidur meninggalkan hizibnya, hizib itu kayak bagian yang rutin dia baca dari Al-Quran ataupun zikir-zikirnya, atau sesuatu sebagian darinya, dia tertidur, dia tidak sempat baca. Tadi dia niat mau baca 100 ayat dari surah Al-Baqarah misalnya, tapi dia kena ketiduran, dia nggak bisa. Lalu ia membaca tadi yang 100 ayat itu di antara sholat fajr ke sholat duhur, dia tetap baca, maka dicatat pahalanya seakan-akan yang membaca atau melakukannya di malam hari. Ini luar biasa. Berarti membaca Quran di malam hari punya keutamaan sendiri sebagaimana tadi sudah kita sebutkan ya. Kalau 10 ayat, ya, kalau 100 ayat, kalau 1000 ayat. Yang keenam, apabila mengantuk, maka dianjurkan untuk meninggalkan sholat dan tidur terlebih dahulu hingga segar kembali. Tentu di sini dilihat ngantuknya kenapa ya. Kalau dia mengantuk memang dasarnya kurang sekali tidurnya itu alami. Tapi kalau misalnya dia sudah tidur cukup, kemudian dia ngantuk juga, ini tanda tanya dari syaitan. Kalau dia mengantuk benar karena sebab-sebab tadi yang ada sebabnya ya, memang dia kurang tidur segala macam, itu dia lagi sakit, maka ini dianjurkan dia untuk istirahat dulu kalau dia memang kekurangan itu. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum." Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsah. Apabila salah seorang dari kalian mengantuk ketika sholat, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga segar kembali. Karena mungkin saja salah seorang dari kalian sholat sambil mengantuk, lalu ia hendak memohon ampun, tapi malah dia mencaci maki dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, atau dia mendoakan buruk buat dirinya ya.
Juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan jika salah seorang dari kalian sholat malam lalu bacaan Al-Qur'annya terasa sulit di lidahnya sehingga ia tidak tahu apa yang ia katakan, maka hendaklah ia berbaring terlebih dahulu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketujuh, disunnahkan membangunkan keluarga, jadi tidak sholat sendirian. Berdasarkan sikap Nabi SAW ya, kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau bangun sholat malam beliau mengatakan kumi fa'auti ya Aisyah, bangun dan witirlah wahai Aisyah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang suami yang kalau dia bangun malam mau sholat, kemudian ia membangunkan istrinya hingga ia pun ikut sholat. Apabila istrinya menolak ya, atau enggan bangun, maka ia percikkan sedikit air di wajah istrinya. Dan semoga Allah merahmati sebaliknya seorang istri yang bangun malam untuk sholat, kemudian ia membangunkan suaminya hingga ia pun sholat. Apabila suaminya enggan untuk bangun, maka ia percikkan air ke wajah suaminya. Hadis ini riwayat An-Nasa'i, juga Ibnu Majah, Abu Daud, dan disahihkan oleh Albani. Ini tentu keromantisan yang luar biasa bagaimana suami istri sholat bersama-sama ya, dan saling mendukung, membangunkan kalau ingin sholat. Juga diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza istayqadha ar-rajulu min al-laili wa awqadha imra'atahu fa shallaya rak'ataini kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat." Jika seorang suami bangun malam lalu membangunkan istrinya, lalu keduanya sholat 2 rakaat, sama-sama ikut sholat, sama-sama istri pun bangun sholat atau suaminya pun ikut sholat ya, maka dituliskan mereka berdua termasuk laki-laki dan wanita yang banyak berzikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi SAW datang pada suatu malam kepadanya lalu dan kepada Fatimah putri Nabi SAW lalu bersabda, "Ala tusalliyan, mengapa kalian berdua tidak sholat malam?" Maka aku Ali berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya jiwa kami berada di tangannya. Maka apabila dia Allah berkehendak membangkitkan kami, niscaya dia akan membangkitkan kami." Maka Rasulullah SAW berpaling kepada aku. Ya. Berpaling ketika aku berkata demikian. Beliau tidak mengomentari perkataanku sedikit pun. Kemudian aku mendengar beliau pergi seraya memukul pahanya dan membaca ayat wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah, dalam surah Al-Kahfi ayat 54. Ibnu Battal rahimahullah berkata, hadis di atas menunjukkan keutamaan sholat malam dan membangunkan keluarga serta kerabat yang masih tidur untuk melakukannya. At-Tabari juga berkata, seandainya Nabi SAW tidak mengetahui besarnya keutamaan sholat malam, tentu beliau tidak akan mengagetkan putri dan misannya atau suaminya ya, atau anak mantunya. Dan hal itu beliau lakukan di saat yang Allah SWT jadikan bagi makhluknya sebagai waktu istirahat. Akan tapi beliau memilih bagi keduanya untuk memelihara keutamaan sholat malam ya, daripada istirahat dan ketenangan. Hal itu beliau lakukan dalam rangka menunaikan firman Allah SWT dalam surah Thaha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Ya. Yang artinya, perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah kepada orang-orang yang bertakwa. Ini teman-teman sekalian juga pernah terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kalau bangun malam beliau sholat, dan kalau sudah menjelang waktu subuh beliau membangunkan istrinya dan anaknya sambil membaca ayat tadi. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat, sampai akhir ayat. Diriwayatkan juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, istri Nabi SAW ya, di suatu malam tiba-tiba Rasulullah SAW terbangun, lalu beliau bersabda, Maha suci Allah, apa yang telah Allah SWT turunkan berupa pembendaraan pada malam ini? Tanda tanya. Dan cobaan apa yang telah Allah SWT turunkan pada malam ini? Bangunlah kalian wahai para penghuni kamar-kamar. Yang beliau maksudkan adalah para istrinya, supaya mereka sholat malam. Banyak wanita yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat.
Dalam lafaz lain, apa yang diturunkan pada malam ini. Ibnu Hajar menanggapi hadis ini sambil mengatakan, hadis ini menunjukkan anjuran bagi seorang agar mendorong keluarganya untuk melakukan sholat malam. Namun dorongan itu tidak wajib. Kesimpulan ini diambil dari sikap Nabi SAW yang tidak mengharuskan para istrinya untuk melakukan hal tersebut. Dan di sini memberikan pelajaran, yang pertama anjuran untuk berzikir kepada Allah SWT ketika bangun tidur, dan anjuran agar suami membangunkan istri untuk beribadah terutama ketika terjadi suatu peristiwa besar. Jadi kalau tidak ada masalah pun kita harus sholat malam, apalagi kalau ada masalah. Anjuran maksudnya sini harusnya bukan kewajiban ya. Ibnu Athir menanggapi juga rahimahullah, sabda Nabi SAW banyak wanita yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat merupakan kiasan dari amal soleh yang dipersiapkan seseorang untuk akhiratnya. Banyak orang kaya di dunia tidak melakukan amal kebaikan dengan kekayaannya sehingga di akhirat ia menjadi seseorang yang fakir. Dan banyak orang-orang yang berpakaian di dunia serta memiliki kekayaan dan berbagai kenikmatan namun di akhirat ia telanjang dan menjadi orang yang celaka. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ayahnya Umar bin Khattab biasa sholat malam sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menjelang subuh beliau mengatakan ayo sholat, membangunkan keluarganya. Lalu membacakan surat Toha tadi ayat 132. Adab yang ke-8 setelah yang ke-7 dari membangunkan keluarga adalah seseorang yang tahajud hendaklah membaca 1 juz dari Al-Quran atau lebih. Boleh juga kurang dari itu. Sesuai dengan kemampuannya dan lakukanlah dengan merenungi apa yang dibaca. Ia boleh mengeraskan suara bacaannya dan boleh juga membacanya perlahan. Dikeraskan suara itu akan menjadi lebih utama ketika bacaan dikeraskan akan menambah semangat dalam membaca Al-Quran. Ketika di hadapannya juga ada orang yang mendengarkan bacaannya sehingga harus makmumnya dengar misalnya. Atau ada orang yang mengambil manfaat dari bacaannya. Dan dibaca lebih perlahan itu lebih utama ketika didekatnya ada orang lain yang sedang tahajud supaya tidak mengganggu. Dan ketika ada orang yang terganggu dengan bacaannya yang keras. Jika tidak ada hal-hal di atas tersebut, kata beliau, maka lakukanlah sekehendaknya apabila dikeraskan atau diperlahankan. Hadis-hadis menunjukkan bolehnya dikeraskan maupun diperlahankan itu adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya sholat bersama Rasulullah SAW di suatu malam. Beliau memanjangkan sholatnya sampai aku menginginkan sesuatu yang buruk. Ditanyakan kepadanya, apa yang engkau inginkan? Kata Abdullah, aku ingin duduk dan meninggalkan beliau. Jadi boleh baca panjang dengan suara keras. Gitu. Hudzaifah juga berkata, aku sholat bersama Rasulullah SAW suatu malam. Beliau memulai membaca dengan surah Al-Baqarah. Aku berkata, dalam hati beliau akan rukuk di ayat ke-100. Tapi beliau melanjutkannya dan aku berkata dalam hati beliau akan sholat dengan membaca surah Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Tapi beliau melanjutkannya sehingga aku berkata dalam hati beliau akan rukuk setelah membaca 1 surah Al-Baqarah. Kemudian setelah selesai membaca Al-Baqarah beliau memulai dengan surah Al-Imran. Beliau membacanya sampai selesai. Kemudian beliau memulai dengan surah An-Nisa. Kemudian beliau membacanya sehingga selesai. Beliau membacanya dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ketika melewati ayat tasbih, beliau pun membaca tasbih. Ketika melewati ayat permohonan, beliau memohon permohonan. Dan ketika melewati ayat perlindungan, maka beliau melakukan atau memohon perlindungan. Ya, jadi ini kita lihat bagaimana Nabi SAW membaca yang panjang dengan suara keras. Juga beliau membaca dengan suara yang lirih ya. Dalilnya cukup banyak sekali di sini yang diangkat. Ya, saya tidak bacakan semua insya Allah karena melihat waktunya ya. Pernah juga Nabi SAW melewati rumah Abu Bakar dan Umar. Dan beliau menemukan Abu Bakar suaranya kecil sekali. Dan menemukan Umar suaranya keras. Selepas salat subuh Nabi SAW tanya Abu Bakar, kenapa semalam kau baca dengan suara yang lirih sekali, kecil sekali? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah saya tahu siapa yang saya munajati. Saya Allah SWT, walaupun suara kecil. Lalu Umar ditanya, kenapa kau keraskan suara? Dia bilang, ya Rasulullah supaya tetangga saya bangun sholat malam juga. Bukan ingin riya, tapi membangunkan orang sholat malam. Maka Nabi SAW menyuruh Abu Bakar mengangkat suaranya sedikit dan menyuruh Umar untuk mengecilkan suaranya sedikit. Itu yang ke-8. Adab yang ke-9 mengakhiri tahajud dengan witir. Sebagaimana hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Jadikanlah witir sebagai solat malam kalian yang terakhir. Ya. Juga dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, barang siapa yang solat malam maka jadikanlah witir sebagai akhir dari solat malamnya. Namun boleh juga orang untuk witir di awal malam. Ya, sebagaimana pernah Nabi SAW tanyakan kepada Abu Bakar, kapan kau sholat witir wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, di awal malam ya Rasulullah, selepas sholat ba'diyah isya. Kemudian ditanya Umar, kapan kau sholat witir? Dia mengatakan di akhir malam ya Rasulullah. Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sambil mengatakan orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Ditunjuk Umar, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Ya. Jadi kalau anda sudah witir sebelum tidur, berarti anda tidak perlu witir lagi nanti di akhir malam. Gitu. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, la witraini fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Yang ke-10, kata beliau adabnya adalah niat yang lurus dan memohon pahala kepada Allah SWT atas tidur dan sholat malamnya sehingga setiap keadaannya baik tidur maupun sholatnya bernilai pahala. Ini mirip dengan poin yang sebelumnya ya. Ya, kurang lebih seperti itu dan dalilnya pun ada miripnya ya. Mu'adz berkata dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma pernah saling mengingatkan tentang amal soleh. Mu'adz bertanya, wahai Abdullah, nah, maksudnya Abu Musa al-Asy'ari, bagaimana engkau membaca Al-Quran? Abu Musa mengatakan, aku membaca dengan tawakuf ya. Maaf, tafawuk ya, tafawuk. Dan ini tafawuk adalah membacanya siang dan malam sedikit demi sedikit, waktu demi waktu, tidak sekaligus dalam satu kesempatan. Abu Musa mengatakan aku baca dengan tafawuk ya. Abu Musa balik bertanya, engkau sendiri bagaimana membaca Al-Quran wahai Mu'adz? Mu'adz mengatakan aku tidur di awal malam, lalu aku bangun setelah aku tunaikan bagianku dari tidur. Lalu aku membaca Al-Quran dalam sholatku, sebagaimana yang Allah SWT tetapkan bagiku. Aku menjadikan pahala dari tidurku, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari bangunku. Dalam riwayat lain juga Mu'adz berkata kepada Abu Musa, bagaimana engkau membaca Al-Quran? Abu Musa mengatakan, aku membacanya sambil berdiri, duduk dan di atas kendaraan. Aku membacanya sedikit demi sedikit. Mu'adz berkata, adapun aku, maka aku bangun malam membaca Al-Quran dan aku pun tidur. Aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari bangunku. Ibnu Hajar berkata rahimahullah, maksudnya adalah Mu'adz mengharapkan pahala ketika istirahatnya sebagaimana mengharapkan pahala dari keadaan kelelahan dalam ibadah. Hal ini karena apabila istirahat tersebut dimaksudkan agar dapat membantu ibadah supaya lebih giat nanti ibadah lagi, maka ia akan diberi pahala. Kemudian Syekh Qahtan sendiri mengatakan dalam buku ini, aku berkata, aku mendengarkan Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, salah satu mufti dan ulama Saudi. Riwayat ini menunjukkan indahnya kehidupan para sahabat dan semangat mereka dalam ibadah. Mereka selalu mengharapkan pahala dalam segala hal, termasuk pahala dari tidur dan jaga mereka. Seorang muslim dianjurkan untuk mengatur waktu dan kegiatannya, kapan untuk membaca Al-Quran, kapan untuk urusan-urusan lainnya, dan kapan untuk keluarganya. Yang ke-11 adabnya dianjurkan agar lama pada saat sedang berdiri, ya, baca ayat-ayat yang lama. Begitu juga lama pada saat sujud, pada saat ruku, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalus salati tulul kunut. Salat yang paling afdal adalah salat yang lama berdirinya. Hadis ini riwayat Muslim, ya. Begitu juga tentang sujudnya, kata Nabi SAW, alaika bikathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha daraja wa hatta 'anka biha khati'ah wa hatta 'anka biha khati'ah. Perbanyaklah olehmu sujud, ya, karena Allah SWT sebab engkau tidak sujud satu kali untuk Allah, melainkan Allah akan mengangkat bagimu satu derajat dan menghapus satu kesalahan darimu. Ya, jadi jelas sekali bagaimana sujud pun seperti itu. Dan juga Nabi SAW memerintahkan agar memperlama ruku, ya, dengan mengajarkan berbagai macam bacaan-bacaan ruku kepada para sahabat. Ya, dan Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk pencuri yang mencuri dalam sholatnya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang mencuri dalam sholat? Kata Nabi SAW, dia tidak memberikan hak ruku dan sujudnya. Maksudnya terlalu terburu-buru dalam ruku dan sujudnya.
Dan di sini banyak sekali tentunya dalil-dalil yang diangkat oleh beliau berhubungan dengan masalah itu, tapi saya cukupkan insya Allah karena yang kita ingin ditimbulkan adalah poin-poin masalah adabnya itu. Dan alhamdulillah dengan begini kurang lebih 60 lembar dari buku ini secara garis besarnya sekitar 90 sampai 90% sudah kita bacakan insya Allah, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat. Bagi yang berminat untuk mendalami lebih dalam dan membaca langsung bisa memiliki bukunya tentunya. Ya.